7 kesalahan film Jun dan Kopi. What's up guys, welcome to my channel. Oke, di video kali ini gue akan nge-review 7 kesalahan adegan-adegan yang ada di dalam film Jun dan Kopi. Oh iya, karena banyak banget yang menanyakan di mana gue bisa nonton film-filmnya, kalian bisa cek di kolom community atau kolom komunitas yang ada di dalam channel ini. Nanti bakal gue kasih tahu di sana. Dan langsung aja, ini dia 7 kesalahan adegan-adegan yang ada di dalam film Jun dan Kopi. Simak video ini sampai habis. Kesalahan yang pertama terjadi pada adegan di mana Aya yang menyembunyikan Jun di sebuah kamar agar tidak diketahui oleh suaminya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Aya dan tantenya yang memasukkan seekor anjing ke dalam kamar setelah menemukannya di jalan, di mana mereka pun terkejut saat mendengar suara kepulangan suami Aya yang bernama Ale. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada bingkai foto yang berada di atas meja ini. Di awal adegan, saat Aya memasukkan Jun ke dalam kamar, coba perhatikan bingkai foto yang berada di atas meja ini. Saat kamera berpindah, kemudian mengambil gambar Jun lagi, bingkai foto yang berada di atas meja ini tiba-tiba menghilang. Padahal saat mereka kemudian panik, bingkai foto ini masih terlihat berada di atas meja. Kok bisa ya? Apa kalian juga menyadari saat menonton film ini? Kesalahan yang kedua terjadi pada adegan di mana Aya yang akhirnya membawa Jun ke pet shop berharap seseorang mau mengadopsinya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Aya yang membawa seekor anjing ke sebuah pet shop setelah suaminya melarang anjing tersebut untuk tinggal bersama mereka, di mana di sanalah Aya memberikan nama Jun pada anjing tersebut. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada bingkai foto yang digantung di sebelah kalender ini. Di awal adegan, saat Aya masuk ke pet shop untuk menitipkan anjingnya, coba perhatikan bingkai yang digantung di dekat colokan listrik ini. Saat Aya kemudian memberikan nama anjingnya dengan melihat kalender, letak bingkai foto ini berpindah posisi menempel pada colokan di tembok ini. Padahal saat kamera berpindah lagi, bisa kita lihat, bingkai foto yang digantung di tembok ini terlihat berjarak dengan colokan yang berada di tembok tersebut. Kok bisa ya? Apa ada yang menyadarinya juga? Kesalahan yang ketiga terjadi pada adegan di mana Reza yang mengejar-ngejar Jun yang lari karena Jun yang kabur saat akan diadopsi. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Jun yang kabur saat seorang pengunjung berniat untuk mengadopsinya, di mana Reza si pemilik pet shop yang terlihat kewalahan saat mengejar-ngejar Jun yang berlari untuk bersembunyi darinya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada karpet yang berada di lantai tempat Jun berhenti ini. Di awal adegan, saat Reza mengejar-ngejar Jun yang berlari hingga ke ujung tokonya, terlihat tidak ada karpet yang diletakkan di sepanjang lantai ini kan? Namun saat Jun akhirnya berhenti berlari lagi, tiba-tiba terlihat sebuah karpet berada tepat di tempat berhentinya Jun ini. Padahal saat Reza menyuruhnya untuk diam, bisa kita lihat, karpet tadi menghilang lagi. Kok bisa ya? Mungkin karpet tadi dipakai pelatih anjing ini sebagai tanda untuk Jun agar berhenti berlari. Apa kalian juga sependapat? Kesalahan yang keempat terjadi pada adegan di mana Jun yang merasa kesal kemudian menggigit bantal karena Ale yang tidak menghiraukannya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Ale yang melakukan tos dengan kopi namun mengabaikan Jun, di mana Jun yang merasa kesal kemudian menggigit bantal di sofa setelah Aya dan Ale meninggalkan ruangan tersebut. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini?
Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada posisi dua bantal yang diletakkan di atas sofa ini. Di awal adegan, saat Ale mengabaikan Jun yang juga ingin tos dengannya, terlihat bantal putih ini berada di sebelah kiri dan bantal coklat berada di sebelah kanan kan? Dan saat Ayah dan Ale meninggalkan ruangan tersebut, posisi kedua bantal ini tidak berubah. Masih sama seperti di awal adegan tadi. Namun saat Jun akan melompat ke sofa, bisa kita lihat, kedua bantal ini tiba-tiba berpindah posisi. Kok bisa ya? Apa kalian juga menyadari posisi bantalnya berubah saat sedang menonton film ini? Kesalahan yang kelima terjadi pada adegan di mana Ayah dan Ale yang menjadi panik setelah menemukan Jun tiba-tiba berada di kamar anaknya. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Ayah dan Ale yang panik setelah mendengar suara anaknya yang menangis tiba-tiba terdiam, di mana kemudian mereka terkejut melihat Jun yang tiba-tiba sudah berada di kamar anaknya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada pintu kamar tempat Ayah dan Ale berada ini. Di awal adegan, saat Ayah dan Ale bergegas keluar dari kamar, coba perhatikan kondisi pintu yang dibuka oleh Ayah ini. Saat mereka kemudian panik melihat pintu kamar anaknya yang terbuka, kondisi pintunya ini berubah. Tidak sama seperti di awal adegan tadi. Kok bisa ya? Apa mungkin mereka mengambil take shot di dua ruangan kamar yang berbeda? Kesalahan yang keenam terjadi pada adegan di mana Ayah dan Ale yang mencoba memperkenalkan Jun dengan anaknya untuk melihat reaksi Jun. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Ayah yang menggendong anaknya kemudian berlutut, di mana Ayah dan Ale mencoba untuk melihat reaksi Jun yang sebelumnya tidak menyukai kehadiran anak kecil yang berada di dekatnya. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada boneka yang diletakkan di bawah rak meja ini. Di awal adegan, saat Jun memperhatikan Ayah yang menggendong bayinya lalu berlutut, coba perhatikan boneka yang diletakkan di bagian bawah rak meja ini. Saat Jun kemudian menghampiri mereka, boneka yang berada di bawah rak tadi tiba-tiba berpindah ke rak meja yang paling atas. Padahal saat kamera berpindah lagi, bisa kita lihat boneka teddy bear ini masih berada di sini. Kok bisa ya? Kira-kira siapa yang memindahkan boneka ini, guys? Kesalahan yang ketujuh terjadi pada adegan di mana Jun yang menghampiri sebuah warung makan saat melihat sate kesukaannya di atas meja. Mari kita lihat dalam adegan lambat. Terlihat Jun yang menoleh ke arah warung makan, kemudian menghampiri dua orang yang sedang berada di sana. Di mana kemudian mereka terkejut saat tiba-tiba seekor anjing memakan sate mereka. Apa kalian melihat kesalahan dalam adegan ini? Ya, kesalahan di dalam adegan ini terletak pada sate-sate yang akan dimakan oleh Jun ini. Di awal adegan, saat Jun menoleh ke arah sate yang berada di atas meja, coba perhatikan posisi tusuk sate-sate ini. Saat Jun kemudian menghampiri mereka setelah melihat sate kesukaannya, terlihat tusuk sate-sate ini diletakkan ke arah kiri kan? Namun saat kamera berpindah, posisi tusuk sate-sate ini berpindah ke arah kanan. Dan terlihat satenya ini tidak menutupi makanan anjingnya tersebut. Jelas kameramen tidak memperhatikan kebocoran pada adegan ini saat mengambil take shot yang berbeda pada scene tersebut. Oke, itu tadi 7 kesalahan adegan-adegan yang ada di dalam film Jun dan Kopi. Nah, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini guys. Dan jangan lupa juga kalian tekan tombol loncengnya, agar kalian nggak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan gue upload berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya menyukai konten-konten seperti ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya, and see you.